Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Triputra Pamungkas dari Prodi Teknik Mesin angkatan 2018 dari Universitas Nusa Putra. Seperti biasa, saya ingin sharing sedikit ilmu tentang microcontroller. Microcontroller yaitu single chip komputer yang memiliki kemampuan untuk diprogram dan digunakan untuk tugas-tugas yang berorientasi kendali atau kontrol. Disebut sebagai pengendali mikro karena microcontroller secara fisik adalah sebuah keping kecil atau microchip yang merupakan komponen elektronika yang terintegrasi, dan dalam aplikasinya microcontroller berfungsi untuk mengendalikan sebuah pekerjaan tertentu secara terprogram. Bedanya, mikroprosesor merupakan Central Processing Unit. Nah, yang terbentuk dalam satu chip. Sedangkan microcontroller merupakan gabungan dari CPU, port input dan output, memori, timer, dan port serial dan port paralel dan rangkaian lainnya yang dikemas menjadi satu chip. Nah, microcontroller muncul dengan dua alasan utama, yaitu kebutuhan pasar dan perkembangan teknologi baru. Nah, yang dimaksud dengan kebutuhan pasar adalah kebutuhan yang luas dari produk-produk elektronik. Nah, akan perangkat pintar sebagai pengendali dan pemroses data. Sedangkan yang dimaksud dengan perkembangan teknologi baru adalah perkembangan teknologi semikonduktor yang memungkinkan pembuatan chip dengan kemampuan komputasi yang sangat cepat. Seperti itu. Nah, jadi microcontroller adalah mikroprosesor dan sebuah chip dengan menambahkan perangkat input dan output. Microcontroller dapat bertindak sebagai komputer mikro pada sebuah chip. Nah, keuntungan utama dari microcontroller adalah mengontrol pengoperasian mesin atau mesin menggunakan aplikasi yang disimpan dalam ROM. Seperti itu. Selanjutnya, ada fungsi dari microcontroller. Yang pertama yaitu sebagai pengendali sebuah sistem, yaitu sistem kontrol. Nah, yang kedua berfungsi sebagai decoder dan encoder. Yang ketiga berfungsi sebagai counter. Yang keempat berfungsi sebagai flip-flop. Nah, yang kelima berfungsi sebagai timer atau pewaktu. Yang keenam berfungsi sebagai pembangkit osilasi. Dan yang ketujuh berfungsi sebagai ADC atau analog digital converter. Seperti itu fungsi dari microcontroller. Nah, yang selanjutnya ada konfigurasi dari microcontroller. Yang pertama yaitu CPU. Seperti yang kita tahu, CPU Central Processing Unit berfungsi sebagai otak dari microcontroller. Nah, yang kedua ada memori. Biasanya penyimpanan. Memori adalah penyimpanan. Nah, memori ini ada tiga, yaitu ROM, RAM, dan EPROM. Nah, ROM digunakan sebagai tempat penyimpanan program, sedangkan RAM digunakan untuk penyimpanan sementara yang berupa register-register, dan EPROM digunakan untuk penyimpanan untuk menyimpan data yang tidak boleh hilang meski catur daya dihapus. Yang ketiga ada interrupt, dan keempat ada input dan output. Biasanya disebut sebagai port input dan output. Masing-masing memiliki 8 pin biasanya. Yang kelima ada komunikasi serial. Keenam ada osilator, dan 7 ada timer atau counter,
Biasanya timer ini untuk mencacah sinyal dari clock ataupun sinyal dari suatu kejadian. Dan yang kedelapan ada sistem bilangan. Seperti itu konfigurasi dari microcontroller. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.